selamat datang kembali di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Afika Nasution dan rekan saya Bribtu Gendis Purbana. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat inspiratif ya kalau bisa dibilang, karena dia merupakan salah seorang anggota Polri yang berasal dari Panti Asuhan IKP. Benar sekali. Kita langsung saja ke Bribda Putra Harapan Sinamo. Halo Putra. Halo Kak. Sepertinya masih grogi ya awal sampai di podcast ini. Tenang, kami nggak makan. Kami nggak omnivora. Omnivora. Tapi kita Udah, stop. Oke. Tadi kan udah disampaikan nih sama Kak Gendis. Dari umur berapa sih sebenarnya Putra tinggal di panti asuhan? Oh iya Kak, saya tinggal di Panti Asuhan sejak umur 9 tahun, yaitu pada tahun 2010 bulan Juni. Pada saat itu saya duduk di kelas 3 SD. Sebelumnya Putra, ini panti asuhannya di mana nih? Tempat Putra tinggal? Tempat tinggal saya itu yaitu Panti Asuhan Elim HKBP yang berada di Pematang Siantar, Jalan Ahmad Yani nomor 63. Aslinya Putra dari mana? Aslinya saya kampungnya tinggal di Papak Barat Kak. Berarti dari Papak Barat terus ke panti asuhan di Pematang Siantar nih. Iya Kak. kenapa kalau boleh tahu nih, kenapa akhirnya tinggal di Panti Asuhan? Oh, saya tinggal di panti asuhan itu karena saya anak yatim Kak. Terus pas kelas 3 SD saya langsung diantar ke panti asuhan Elim Kak dengan keluarga Kak. Berarti memang keluarga yang mengantarkan ke panti asuhan ya. Berlatar belakangnya apa? Karena ekonomi kah atau kenapa gitu dibawa ke panti asuhan? Karena ibu masih ada ya berarti ya? Iya Kak, masih ada Kak. Kenapa tuh dibawa sama keluarga? Akhirnya keluarga memutuskan untuk Putra di Pertama itu karena anak yatim Kak. Terus pas kelas 3 SD saya sempat berhenti sekolah Kak. Jadi karena saya tinggal di kampung, terus satu lagi masalah ekonomi juga Kak. Terus saya diantar ke panti asuhan Elim oleh keluarga Kak. Gimana mendengar Endis? I'm so proud of you sih. Bangga. Nah, Bisa diceritain nggak suka dan duka tinggal di panti asuhan? Kalau suka dan duka itu sebenarnya banyak Kak. Yang suka itu yang pertamanya itu kita memiliki banyak teman dan juga dari berbagai daerah, berbagai suku dan berbagai macam karakter. Dan di sana kita berkumpul mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu Kak. Terus di sana itu kita diajarkan untuk saling mengasihi antara abang dengan kakak, terus adik dengan kakak, dan juga sesama Kak. Dan juga di situ kita juga diajarkan untuk pertumbuhan imannya Kak, itu beribadah. Jadi itu kalau kami di sana itu setiap sebelum makan dan sesudah makan kita itu diajari untuk selalu berdoa gitu Kak, sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang diberikan bagi kita gitu Kak. Dan juga di sana juga sukanya kita boleh bersekolah di tempat umum itu Kak. Jadi kita lebih berbaur dengan lingkungan luar gitu Kak. berarti di panti asuhan disekolahkan ya? Iya Kak, disekolahkan Kak. Nah, tadi sukanya, dukanya nih? Dukanya kita jauh dari keluarga Kak. Cuman meskipun begitu di sana rasa duka itu tetap ditutupi Kak. Karena orang tua kami di sana itu selalu mengajarkan bahwa mereka itu memang betul-betul orang tua kami di sana Kak. Dan juga banyak juga donatur-donatur yang datang ke sana untuk berbagi kasih dengan kami. Jadi setiap mereka datang ke sana selalu memberi motivasi dan juga mendukung kami dalam menggapai cita-cita kami Kak. Ya Kak. Nah, tadi Putra bilangnya dari kelas 3 SD sudah di panti asuhan. Berarti sampai tamat SMA, sekolah juga masih di panti asuhan ya, sampai SMA ya? Sampai selesai SMA. Siap Kak. Nah, Siap. tahu informasi penerimaan Polri dari mana? Tahu informasi penerimaan Polri itu ketika saya di panti asuhan Kak. Ada anggota Polri juga yang datang ke sana melakukan sosialisasi tentang penerimaan Polri Kak. Jadi kebetulan di situ kami di sana
sekolahnya rata-rata SMK kak. Jadi anggota Polri yang dari Polres Pematang Siantar itu memberi motivasi kepada kami bahwa meskipun kami dari SMK, kami pun bisa mendaftar gitu kak. Iya. Karena asal ada jurusan kita yang di tempat penerimaan itu kak. Nah, kalau Putra sendiri nih dari SMK jurusannya apa? Kalau saya pas sekolah di SMK HKBP Pematang Siantar, saya jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik kak. Berarti masuk dari Jalur Bakomsus ya? Kak. Nah, ini memiliki keahlian khusus berarti. Apresiasi tinggi terhadap Polres Pematang Siantar. Iya, benar-benar. Karena sosialisasinya berarti memang tersampaikan gitu ya. Dan ke semua ini Benar, ya, lini benar. masyarakat. Karena gitu ini ya. buktinya ada di depan mata Ada, kita ada. nyata. Nah, kenapa Putra sendiri tertarik menjadi seorang anggota Polri? Tertarik menjadi anggota Polri itu sama seperti tadi ketika ada anggota Polri yang mau berbagi kasih ke tempat kami gitu kak. Dan pada saat itu acara-acara besar seperti acara Natal dan juga hari Paskah gitu, anggota polisi mau datang ke tempat kami berbagi kasih. Dan juga saya juga melihat dari kerapiannya, kedisiplinannya gitu kak. Dan memberikan motivasi kepada kami juga bahwa untuk menjadi anggota Polri juga suatu saat kami pasti bisa gitu kak. Benar. Ya. Tuh, Setuju. masih banyak polisi baik. Betul. Sebagai pembuktian ya. Benar. Nah, waktu Putra nih mau mendaftar nih sebagai anggota Polri, mau mendaftar ke Polri nih, memutuskan akhirnya. Gimana sih respon dari panti asuhan, dari pengurus atau dari teman-teman di panti asuhan sendiri gitu? Responnya orang tua kami ketika saya menyampaikan cita-cita saya, mereka mendukung. Nah, tapi sebelum mendukungnya mereka melihat saya dulu kak, apakah saya hanya perkataan saja tetapi tidak ada perbuatan gitu kak. Jadi waktu saya sampaikan itu saya juga menunjukkan bahwa melalui persiapan saya gitu kak. Contohnya yaitu olahraga gitu kak, olahraga mandiri kak. Berarti memang Putra juga sudah melakukan Iya, persiapan-persiapan ya, persiapan yang mungkin menjadi tolak ukur dari pengasuh yang di panti asuhan tuh melihat bahwa Berarti Putra bener nih, benar mau serius, polisi bukan gitu. hanya daftar sekedar daftar gitu ya, bukan Iya. daftar keberuntungan aja gitu ya. Nah, selain respon nih, waktu Putra udah mulai menjalani seleksi lah gitu, dukungan dari panti asuhan sendiri gimana? Dukungannya salah satunya yaitu tentang berkas kak, menyiapkan berkas-berkas yang Pasti menjadi benar. agak persyaratan. sulit ya. Betul. Pasti karena Putra sendiri kan di panti asuhan ya. Iya kak. Terus nggak pernah luput juga dari doa lah kak gitu. Jadi setiap tes itu selalu minta dukungan doa gitu lah kak. Karena mereka juga bisa dibilang orang tua. Iya, dan udah pasti udah jadi keluarganya Putra. Benar, dari gitu. kelas 3 SD, bayangin Dis. Untuk makan dan setelah makan juga gitu kak, disampaikan dalam doa gitu kak. Benar. Nah, kan Putra ini di panti asuhan ya. Bagaimana sih melakukan persiapan-persiapan? Tadi mungkin Putra udah bilang olahraga mandiri. Selain itu, apalagi sih Persiapannya yang Putra. dilakukan nih di panti asuhan? Karena kan kita mengingat sendiri di panti asuhan pasti punya jadwal ya, Dis ya. Punya jadwal, mungkin nanti jam segini harus ini, berdoa bersama, ibadah apa semua segala macam. Gimana nih Putra melakukan persiapannya? Persiapannya kak gitu, orang tua kami juga memberikan waktu luang gitu kak. Waktu luang contohnya yaitu pada saat olahraga gitu kak. Kan kami di situ olahraganya pagi kak. Yaitu pas bangun kami melakukan kegiatan, terus saya ngambil luang waktu untuk lari pagi gitu kak. Baru push up gitu kak. Setelah itu sorenya juga saya melanjutkan lagi setelah gotong royong kak. Jadi setelah kami gotong royong membersihkan halaman dan juga memberi makan ternak, saya ngambil luang waktu itu untuk berlari juga kak. Dan bahkan mengajak teman-teman gitu kak untuk berlari, untuk menambah semangat gitu kak. Nah, untuk persiapan akademiknya nih, pengasuh ikut ngajarin atau mungkin Putra ada kegiatan lain gitu Atau belajar yang mandiri Heeh, gitu. gimana? Yang pertama itu belajar mandiri juga kak. Ada juga yang dari YouTube juga kak, dari Google Akademi Psikotesnya gitu, sekalian belajar. Terus ada beli buku juga kak gitu, buku penerimaan Polri gitu. Berarti memang dari panti ngebeli ini buku nih untuk persiapan Putra mau tes gitu, mau tes Polri gitu. Iya kak, dipersiapkan juga kak. Luar biasa. Tapi berarti Putra ini
apa ya Kak, apa namanya, belajar memang mandiri dan juga olahraga pun mandiri gitu. Benar, dan dia menekunin. Benar. Mungkin kalau tadi hanya sekedar biasa aja nggak akan sampai di tahap ini ya, Iya, Mas ya. betul. Setuju. Nah, untuk Putra sendiri nih, selain dari kamu, dari panti asuhan itu ada nggak yang ikut seleksi menjadi anggota Polri? Ada kak. Oh, Satu ada. lagi perempuan kak. Oh, apakah lulus nggak? Puji Tuhan lulus juga. Oh, Kak. lulus juga. Wow. Tugas tugas di mana? Sekarang tahun ini mengikuti pendidikan kak. Oh, Pertama nanti di- lagi memasuki Sedang masa pendidikan ya. Perempuan laki-laki? Perempuan kak. Perempuan ya. Iya kak, 10-an kak. Oh, berarti itu sama bareng dari sama dari panti asuhan yang sama dengan Sama kak. Putra. Wah. Berarti memang panti Iya, asuhannya patut betul-betul kita mendukung, apresiasi betul. benar-benar. Betul. Mendukung apa ya, anak-anak di dalam panti itu untuk bisa berhasil Betul, gitu ya. betul. Nah, setelah akhirnya nih melewati tahapan-tahapan seleksi dan Putra dinyatakan lulus, gimana nih respon dari Orang tua yang panti ada di asuhan dan teman-teman pastinya yang ada di panti asuhan? Karena mau nggak mau Putra pasti harus Iya. meninggalkan panti gitu, karena sekarang Putra ada di sini, itu penempatannya Iya, di betul. Lab 4 juga Iya. gitu. Gimana nih respon keluarga di sana? Pertama responnya setelah saya lulus, dinyatakan lulus, semua bangga kak, baik itu orang tua kami juga dan juga saudara-saudara saya, bahwa selama ini persiapan dan juga dukungan doanya tidak sia-sia gitu kak. Betul. Dan juga memberikan istilahnya dalam adat Batak upah-upah kak, pasu-pasu sebagai ungkapan syukur juga, bahwa supaya saya bisa mengikuti pendidikan sampai selesai juga, dan setelah pendidikan juga diberikan juga seperti upah-upah juga kak, supaya saya bisa bertugas nanti dengan baik gitu kak. Dan juga harapannya juga bukan hanya saya nanti yang bisa menjadi polisi, dan juga adik-adik saya juga yang di sana, saudara saya di sana juga bisa seperti saya juga ataupun Betul. lebih dari saya gitu kak. Betul, betul, Iya. betul. Karena Putra juga bisa menjadi motivasi nih buat Pasti. Iya. rekan-rekan yang ada di sana. Tapi aku jadi kepo nih Kak. Mm. Ada berapa orang sih di sana di panti asuhan itu? Kalau Kira-kiranya? di panti itu kemarin tuh berkisar 52 orang kak. 52 orang. Ya kak. Dari umur yang paling kecil, Paling kecil. umur berapa? Kemarin 3 tahun kak. Hari 3 tahun juga. Ada nggak sih dari panti asuhan tuh menyampaikan harapannya untuk Putra nih karena sudah menjadi anggota Polri? Ada kak. Apa sih yang disampaikan dari pihak panti asuhan? Harapannya saya juga nanti bisa menjadi salah satu apa namanya jembatan untuk adik-adik saya di sana kak. Benar. Itu membantu, mendukung gitu kak dalam studinya, dalam menggapai cita-citanya gitu kak. Dan juga harapannya saya tidak pernah lupa dengan rumah Elim itu kak. Betul, itu yang paling penting. Iya kak. Jangan pernah lupakan tempat di mana dirimu itu bisa menjadi orang. Iya kak. Benar, bangga sih. Bangga. Akhirnya bisa memakai baju Polri. Siap. Coba sampaikan gimana sih perasaan Putra nih sekarang nih bisa Dulu cuman lihat orang yang datang ke panti asuhan Betul. gitu, memberikan bantu, ngasih bantu. polisi nih datang ke panti asuhan memberikan bantuan-bantuan. Nah, sekarang Putra ada udah di posisi pakai itu. bajunya gitu. gimana sih perasaannya? Perasaan saya senang kak, bahagia. Akhirnya apa yang saya cita-citakan boleh tercapai. Dan juga kiranya saya ke depannya apa yang menjadi harapan orang tua kami saya dapat lakukan nanti kak. Betul. Menjadi berkat bagi banyak orang kak. Betul. Oke nih, terakhir nih dari Putra, closing statement mungkin untuk teman-teman di luar sana Yang mungkin juga yang berasal mungkin juga berasal dari Panti asuhan. panti asuhan seperti Putra atau mungkin yang kurang mensyukuri hidupnya ya. kurang mensyukuri agar dia bisa termotivasi Iya. nih dengan kehadiran Putra. Silahkan. Bisa disampaikan Ke kamera. yang sebelah sini. Untuk teman-teman ataupun saudara yang ada di sana yang sedang berjuang dalam menggapai cita-citanya, tetap semangat, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Apapun cita-cita Anda, baik itu menjadi anggota Polri, tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan pernah minder. Dan juga jangan pernah lupa berdoa, yaitu harapannya seperti Orai Labora, bekerja sambil berdoa. Terima kasih. Jangan lupa orang laborat. Jadi dia mengingatkan kembali nih.
berdoa dan Sambil bekerja. bekerja, betul. Makasih, Putra, terima Putra. kasih untuk waktunya Kesempatannya. sudah bersedia hadir di sini karena Dan kehadiran kasih Putra kita- menjadi remind juga nih Dan menjadi tamparan. jadi tamparan bagi diri kita sendiri yang mungkin masih mengeluh nih dan kurang bersyukur. Terima kasih Putra untuk kehadirannya. Nah, kawan Humas, sekian dulu podcast kita hari ini. Saya Bribtu Afika Nasution dan rekan saya Bribtu Gandis Purba. beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Polda Sumatera Utara. Terima kasih dan salam presisi.